Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud hendak menjemput anak dan istri seorang pria di Palembang, justru dianiaya mertua dan adik ipar. 2 mahasiswa yang berboncengan motor tewas setelah menabrak belakang truk di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya. Program pemberian vitamin A bagi anak usia balita di Ogan Komering Ulu ditunda hingga Oktober mendatang. Sosialisasi bahaya penggunaan narkoba semakin gencar dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, salah satunya di Desa Srikaton. Harapannya melalui kegiatan ini bisa mencegah peredaran narkoba di segala lapisan masyarakat. Guna mengantisipasi maraknya peredaran narkoba, jajaran Polres Ogan Komering Ulu Timur gencar sosialisasi ke sejumlah desa. Salah satunya di Desa Srikaton. Dalam kegiatan ini masyarakat dibekali pengetahuan bahaya mengkonsumsi narkoba. Pemerintah Desa Srikaton menyambut baik dan siap perang melawan peredaran narkoba. Desa Srikaton dan seluruh warga masyarakat Desa Srikaton menyatakan dukungan dan perang terhadap narkoba. Bila menemukan atau melihat adanya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lokasi ataupun di sekitar tempat tinggal, kami harapkan untuk menghubungi personil Satres Narkoba Polres Oku Timur maupun Kampung Tangguh Bebas Narkoba yang telah dibentuk di desa masing-masing. Harapannya melalui sosialisasi ini masyarakat bisa terhindar dari penggunaan narkoba. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Di kabupaten ini ditunjuk ada 5 desa. Warga Desa Lebung Jangkar, Kabupaten Ogan Ilir mengeluhkan jembatan yang rusak. Kondisi jembatan berbahan besi itu mulai berkarat. Sebagian pelat jembatan juga hilang dicuri. Jembatan penghubung yang berada di Desa Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ini kondisinya memprihatinkan. Selain sudah mulai berkarat, plat di bagian lantai jembatan juga sudah hilang, sebagian karena dicuri maling. Untuk melintasi jembatan sepanjang 7 meter ini, warga harus berhati-hati, sebab jika tidak, roda kendaraan akan masuk ke dalam sela-sela lantai yang berlubang. Rusaknya jembatan ini tentu sangat membahayakan para pengendara, apalagi pada malam hari yang minim lampu penerangan di jalan. Kondisi lubang itu gimana, Pak? Kalau lubang ini yang saya lewat hari ini, Pak, itu ada, baru ada lubang. Tapi kalau untuk genggang ini mungkin dalam berapa bulan. Kira-kira membahayakan pengguna jalannya? Ya tadi sempat kaget juga, Pak, waktu kita lewat tadi kan. Tapi pas balik ini kan sudah tahu kan kalau ada lubang. Ini termasuk daerah mana? Kalau nengok perbatasannya, caknya ini balik ke Lebung Jangkar, Pak, daerah Lebung Jangkar. Perbatasan kalau ke sini kan Kedukan, daerah Kedukan Bujang. Jalan apa ini namanya, Pak? Ini jalan poros, kalau terus kita langsung tembus ke Tanjung Rajo. Ini Palembang Kota. Palembang Kota. Untuk harapannya gimana, Pak, dengan adanya lubang ini, Pak? Ya mungkin secepatnya, Pak, dari pemerintah terkait, Pak, untuk memperbaiki. Karena kan ini kan proses harus lalu lintas ini, Pak. Takutnya ya ada kecelakaan deh, Pak. Apalagi pengguna untuk roda 2, Pak. Warga berharap pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir segera memperbaiki jembatan tersebut sebelum memakan korban jiwa. Karena jika terus dibiarkan, dikhawatirkan jembatan akan roboh, sehingga roda perekonomian masyarakat juga akan terganggu. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Program pemberian vitamin A bagi anak usia balita di Ogan Komering Ulu ditunda hingga Oktober mendatang. Penundaan bukan disebabkan kekosongan stok vitamin A, melainkan karena ada survei kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu.
tim Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu menunda pemberian vitamin A bagi anak usia balita. Seharusnya program ini digelar bulan Agustus, tapi ditunda hingga Oktober mendatang. Penundaan ini karena petugas masih melakukan survei kesehatan Indonesia. Petugas membantah kalau tertundanya program pemberian vitamin A karena kekurangan atau keterbatasan stok vitamin A. Hingga kini stok vitamin A di Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu dipastikan masih aman. Vitamin A akan diberikan kepada lebih dari 28.000 anak balita di Ogan Komering Ulu. Di Kabupaten Oku bukan tidak dilaksanakan di bulan Agustus ini, stoknya tersedia, tapi dikarenakan di bulan ini ada survei kesehatan Indonesia sehingga pemberian vitamin A di bulan Agustus ditunda ke bulan Oktober tahun 2023. Adapun sasaran balita yang akan diberikan vitamin A adalah 29.611 balita. Rencananya pemberian ini akan diberikan secara langsung atau gimana sistemnya, Pak? Diberikan kepada balita yang berkunjung ke posyandu, ada juga yang diberikan di PAUD. Vitamin A akan diberikan kepada balita melalui posyandu dan pendidikan anak usia dini atau PAUD yang tersebar di 13 kecamatan. Pemberian vitamin A pada balita sangat penting guna mencegah rabun senja, kerusakan kornea, serta kebutaan hingga terhindar dari penyakit infeksi saluran pernafasan dan campak ataupun diare. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Cuci tangan dulu. Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilatih membuat kerajinan tangan. Pelatihan ini agar narapidana bisa berkarya usai bebas dari penjara. Berada di balik jeruji besi tidak menyebabkan para warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berhenti berkreasi. Mereka diberi pelatihan keterampilan mulai dari membuat asbak hingga membuat pot bunga yang bernilai seni. Pelatihan ini disambut antusias warga binaan yang semangat berkarya. Diberikannya pelatihan keterampilan ini sebagai bekal bagi warga binaan usai menjalani hukuman. Hasil dari kerajinan tangan WPP ini ada dalam bidang kerajinan tangan ada dua. Satu adalah pot bunga untuk bonsai, satu lagi asbak yang terbuat dari kardus atau karpet telur. Patung-patung juga tadi itu? Ya, termasuk patung-patung naga yang dibuat dengan improvisasi mereka sendiri. Hasil dari karya tangan ini dijual apa hanya untuk koleksi di lapas, Pak? Hasil karya kerajinan ini kita jual dalam ruang lingkup daerah dan media sosial. Jadi saya berharap kerajinan tangan ini bisa sampai ke luar provinsi juga penjualannya. Sementara ini progres penjualannya lancar atau gimana? Sejauh ini dalam tiap minggu kita dapat pesanan sekitar 10 Pak, dari luar provinsi atau dari UPTBT luar lainnya. Hasil dari penjualan sendiri ada yang dibagikan ke warga binaan atau? Jadi di lapas ini Pak, untuk kegiatan kerja kita itu ada premi. Premi adalah pembayaran dari hasil kerja mereka. Dari hasil penjualan mereka mendapatkan 20% premi untuk kebutuhan mereka. Mayoritas hasil karya warga binaan dipasarkan secara daring. 20% dari hasil penjualan akan diberikan kepada warga binaan sebagai modal usaha saat kembali ke masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.